Jumpa lagi di channel Furnerio Interior Jogja. Rumah kali ini dibangun pada 2 lantai yang pada fasadnya menerapkan permainan shading bangunan untuk mengurangi panas saat siang hari. Corak batu alam terlihat menghiasi bagian dinding atas, disertai lampu tabung kecil untuk penerangan yang menghiasi malam. Atap yang digunakan adalah atap miring yang tidak sama panjang, sebab pada salah satu sisinya dimanfaatkan untuk menaruh tandon air di atas rumah. Nah, untuk bagian belakang rumah sendiri memiliki ruang terbuka hijau yang sangat bermanfaat untuk sirkulasi udara yang baik. Nah, beralih ke bagian taman depan yang dirancang menggunakan pagar besi hollow agar keasriannya juga dapat dirasakan oleh para tetangga maupun pejalan kaki yang lewat. Selanjutnya, terdapat carport di sudut depan yang dapat memuat 1 buah mobil yang menggunakan finishing konkrit pada lantainya. Penerangan pada carport memakai lampu gantung dengan kap gaya retro berbentuk diamond yang serasi dengan warna atapnya. Sedangkan kanopi carport ini menggunakan bahan galvalum tahan karat, rayap, maupun kelembapan. Pada bagian taman segar ini, dapat ditanami dengan tanaman yang lebih pendek dari pagar, serta ditambah 1 atau 2 pohon sedang di sudut taman. Area taman depan ini terletak rapi dalam media tanam dengan elevasi lebih tinggi, sedangkan lantai lainnya tertutup dengan finishing konkrit sehingga lebih mudah dalam menjaga kebersihannya. Selanjutnya, setelah menaiki anak tangga di depan, kita akan sampai di teras yang memiliki akses masuk lewat pintu samping untuk menuju ke ruang tengah di sini. Akses pintu samping tadi berfungsi untuk mengurangi ketidaknyamanan masuk rumah saat keluarga kita sedang menerima tamu di ruang tamu. Oke, sekarang kita masuk melalui pintu utama dan seperti biasa, kita akan disambut ruang tamu dengan sofa kain 3-seater dan sebuah single chair berwarna putih. Selain itu, terdapat meja tamu, 2 meja sudut, serta dekorasi makrame sebagai penghias dindingnya. Nah, di hadapan ruang tamu ini terdapat ruang TV yang biasa digunakan untuk berkumpul dan juga bermain game dengan keluarga atau teman-teman. Backdrop TV dan kabinet penyimpanan dengan finishing motif kayu di ruangan ini tampak serasi dan memberi nuansa yang hangat. Untuk tempat duduknya, kita bisa gunakan beanbag atau malah dengan lesehan seperti halnya kegemaran orang Indonesia saat sedang berkumpul. Di ruang tengah, kita akan menemukan meja makan dengan 6 kursi di atas karpet putih. Namun sebelumnya, kita tengok dulu kamar tidur pertama yang berada di sisi kiri ini. Kamar ini adalah kamar utama yang memiliki bed queen, backdrop TV, meja rias, meja kerja dengan bukaan jendela, lemari pakaian, dan meja nakas di kanan kiri dipan. Kamar ini pun telah dilengkapi kamar mandi dalam pada pintu coklat ini. Nah, posisi ruang makan berada di tengah rumah dan mudah diakses dari mana saja. Jadi kalau ada tamu yang datang,
bisa kita ajak makan odading di sini ya. Hehe. Oh ya, rumah ini sudah menggunakan lantai parket ya. Jadi sebaiknya segera bersihkan cairan jika tumpah ke lantai agar lantai selalu awet dan kinclong seperti mamah muda. Area dapur sudah tidak lagi menggunakan lantai parket ya, yang pasti untuk menjaga keawetan lantai, sehingga lantai marmer menjadi opsi paling baik. Area memasak dekat dengan ventilasi udara untuk mengeluarkan uap. Dapur juga dilengkapi sink, kabinet atas, serta kulkas dan dispenser. Antara dapur dan ruang makan diberi sekat dinding yang dikombinasikan kaca agar cahaya mudah tersebar baik dari tengah maupun dari dapur. Setelah melewati ruang makan, kita akan berada di ruang duduk di belakang rumah. Di sini diletakkan 2 single chair, 1 bangku, dan sebuah coffee table dengan nuansa kayu untuk melengkapi nuansa bersantai. Area di belakang ini diapit oleh 2 taman. Yang pertama adalah lahan hijau dengan pintu kaca geser ini yang memberi hawa segar ke dalam dapur melalui ventilasinya. Sedangkan yang lainnya berukuran sedikit lebih luas dengan berbagai tanaman hias dan jalan setapak berkerikil. Serta tersedia kursi dan meja outdoor yang terbuat dari anyaman rotan yang cantik. Nah, setelah kita telusuri spot instagramable tadi, kini saatnya kita menuju ke lantai atas. Sesampai di atas, kita langsung menemukan ruang keluarga yang mendapat bukaan ke arah balkon belakang. Pada ruang keluarga ini sudah terdapat sofa, coffee table, dan backdrop TV untuk menemani suasana berkumpul dengan anggota keluarga. Backdrop TV ini sekaligus didesain menjadi rak buku dan sangat cocok untuk menaruh berbagai perabot hiasan. Wall panel dengan ambalan yang serupa juga kita letakkan di sepanjang dinding lantai atas yang berfungsi untuk mempercantik ruangan. Kita lanjutkan memasuki kamar tidur kedua di rumah ini yang dilengkapi dengan meja nakas, lemari pakaian, serta meja komputer. Beranjak ke area berikutnya, terdapat ruang cuci jemur yang menerapkan atap kaca sehingga cahaya matahari mudah masuk. Pada ruang keluarga yang terbilang cukup luas ini, kita bisa tempatkan beberapa furnitur tambahan seperti kredensa di pinggir ruangan.
Asal tidak berlebihan, furnitur tambahan seperti ini cukup efektif dalam segi penggunaan, terutama untuk menyimpan barang-barang yang sering kita bawa. Selanjutnya, kita ke kamar terakhir yang berada di depan, yang juga bisa dijadikan kamar utama di lantai atas. Kamar ini menggunakan bed queen yang diapit 2 meja nakas untuk lampu tidur, serta lemari pakaian yang menjadi satu paket dengan meja rias di samping dipan. Untuk TV kamar diletakkan di depan dipan pada kabinet dinding. Gimana nih? Pilih kamar utama di bawah atau yang di atas nih? Dari kamar ini, kita juga bisa mengakses area balkon ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mencari udara segar di pagi hari dan mendapatkan sinar matahari pagi yang menyehatkan. Nah, estimasi biaya bangun rumah ini adalah 550 juta, tidak termasuk harga tanah dan interiornya. Terima kasih bagi Anda yang telah mengikuti sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya di sini. Dan sampai jumpa!